Halo semuanya, di video tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana caranya saya melakukan optimasi deskripsi produk. Ya, jika sebelumnya saya sudah optimasi judul, optimasi foto produk, kali ini saya akan coba untuk menjelaskan bagaimana saya melakukan optimasi deskripsi produk. Hal pertama yang biasanya saya lakukan dalam membuat deskripsi produk adalah membuat kerangkanya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rumus 5W1H ya. Untuk kalian yang belum paham, kalian bisa coba searching ya, kalian cari di Google penjelasannya seperti apa. Nah, rumus tersebut saya akan coba aplikasikan dalam saya membuat deskripsi produk. Kita coba langsung saja kita aplikasikan ya. Di sini saya menggunakan spreadsheet ya. Kita buka lembar baru. Nah, mohon maaf ya sebelumnya jika tulisannya akan terlihat kecil karena saya membuatnya menggunakan handphone ya. Nah, dalam membuat deskripsi produk biasanya saya menggunakan rumus 5W1H ya. Nah, rumus 5W1H. Nah, rumus ini bisa kalian aplikasikan dalam hal membuat deskripsi produk. Apa itu 5W1H? Nah, 5W untuk W yang pertama yaitu what ya, atau apa. Nah, dalam membuat deskripsi produk, apa di sini kalian bisa jelaskan yaitu produk apa yang kalian jual ya. Kemudian bahan, ukuran, variasi, detail, dan lain-lain ya. Saya coba tuliskan produknya. Ini produk apa yang kalian jual. Kemudian size. Kalian menjual size apa aja. Kemudian variasi seperti warna ya. Kemudian detail lainnya. Detail produk ya dan lain-lain. Nah, what di sini yaitu produk, size, variasi, detail, dan lain-lain ya. Nah, contohnya seperti deskripsi produk yang sebelumnya sudah saya buat ya. Kita coba cek ya di Shopee. Untuk deskripsi yang sebelumnya sudah saya buat itu ya belum sempat saya optimasi ya. Tapi pada keterangan produk deskripsi yang sudah saya buat itu mengandung rumus what atau apa produk yang saya jual ya. Ini kalian bisa melihat tampilannya berbeda ya karena sudah saya edit. Dan juga sudah ada beberapa foto produk yang saya posting ya. Ini semuanya menggunakan model saya. Kita langsung saja ke foto varsity ya. Contoh foto produk yang pertama. Kita masuk ke deskripsi. Nah, ini what di sini ya menjelaskan tentang produk apa yang kita jual ya, yaitu varsity anime Asia 21. Kemudian bahan, nah, detail ya, logo dan juga size ya. Mungkin di sini nanti akan ditambahkan size chart juga ya. Nah, ini detail ya. Nah, what di sini kalian bisa isikan tentang hal-hal yang seperti pada deskripsi produk ini ya. Nah, ini belum lengkap ya. Nanti kalian bisa tambahkan yaitu W yang kedua yaitu why. Yang kedua why atau mengapa. Nah, mengapa di sini kalian bisa jelaskan ya tentang mengapa harus membeli produk ini, mengapa harus membeli di toko Rich Project ya. Kalian semua jelaskan alasan-alasan kenapa pembeli harus membeli produk ini atau harus membeli di toko Rich Project ya. Mungkin saya tuliskan mengapa harus membeli produk ini. Atau mengapa harus membeli di toko Rich Project. Nah, mengapa di sini kalian sebutkan alasan-alasannya ya. Contoh nih, alasan pertama, contoh produk Real Peak atau Real Peak, contoh ya. Real Peak atau produk Real Peak. Kemudian alasan kedua adalah garansi produk original. Kemudian mengapa yang ketiga, mungkin kalian bisa tuliskan admin fast respon. Kemudian alasan yang keempat, garansi retur jika barang yang dikirim salah
atau cacat. Nah, mengapa di sini kalian bisa tuliskan alasan kenapa pembeli harus membeli produk ini atau kenapa pembeli harus membeli di toko Rich Project ya. Ini sebagai contoh saja ya, mungkin banyak lagi ya, kalian bisa sebutkan semuanya ya. Kemudian W yang ketiga yaitu who atau siapa. Nah, siapa di sini ya menjelaskan yaitu produk ini cocok digunakan untuk siapa saja sih? Nah, objek yang cocok menggunakan produk ini siapa? Nah, kalian bisa jelaskan di sini ya. Produk ini cocok untuk siapa? Nah, contohnya mungkin seperti ini aja ya. Produk Varsity Asia 21 cocok digunakan untuk kamu yang punya selera tinggi dalam berpenampilan. Mungkin bisa seperti itu ya. Untuk kamu yang punya selera tinggi dalam berpenampilan. Kemudian dan apa ya? Dan mungkin dan dapat membuat kamu lebih percaya diri. Kemudian dan juga dapat membuat kamu lebih percaya diri dan juga membuat kamu, ini boros kata ya, dan membuat kamu menjadi pusat perhatian. Nah, mungkin ini contohnya bisa ya, kalian bisa menggunakan ini ya. Ini agak sedikit typo, kita betulkan. Nah, jadi siapa di sini adalah produk ini cocok digunakan untuk siapa sih? Nah, kita tuliskan produk Varsity Asia 21 cocok digunakan untuk kamu yang punya selera tinggi dalam berpenampilan dan dapat membuat kamu lebih percaya diri dan membuat kamu menjadi pusat perhatian. Nah, jadi kita coba mainkan emosi dari calon pembeli kita terlebih dahulu ya. Sebetulnya siapapun cocok menggunakan Varsity ini, tapi kita tuliskan seperti ini itu adalah sebagai penegasan agar orang itu benar-benar yakin untuk membeli produk ini ya, menegaskan kalau misalkan aku ini punya selera tinggi ini dalam berpenampilan. Nah, kemudian di sini saya tuliskan membuat kamu lebih percaya diri dan menjadi pusat perhatian. Ini satu kesatuan ya. Nah, karena menjadi pusat perhatian, jadi membuat kamu yang menggunakan jaket ini itu menjadi percaya diri. Jadi kita mainkan emosi dari calon pembeli kita agar yakin untuk membeli produk di toko kita atau membeli produk apa yang kita jual ya. Ini bisa menjadi referensi kalian ya, untuk alasannya bisa menyesuaikan sesuai produk yang kalian jual ya. Kemudian untuk W yang keempat yaitu when atau kapan. Nah, kapan di sini kalian bisa jelaskan kondisi apa nih yang cocok untuk menggunakan jaket ini. Kemudian seperti musim apa yang cocok untuk digunakan. Nah, kalian bisa tuliskan mungkin jaket Varsity bisa diulang ya untuk keterangannya, untuk keterangan produk yang dijual. Mungkin cocok digunakan setiap saat. Nah, deskripsi yang kita buat sebisa mungkin dapat membuat calon pembeli kita itu tidak ada alasan untuk tidak membeli produk kita ya. Jadi kapan di sini ya, mungkin kita tuliskan setiap kondisi atau jaket Varsity Asia 21 cocok digunakan setiap saat dan setiap kondisi, mungkin itu ya. Cocok digunakan setiap saat dan setiap kondisi. Baik, ketika hangout bareng teman-teman atau saat berkendara. Nah, ini bisa kalian masukkan ya.
atau saat berkendara ataupun juga saat bertemu si doi. Nah, kalian bisa tuliskan ya. Ataupun juga saat bertemu si doi. Nah, ini alasan-alasan ini bisa kalian catatkan semua ya. Kapan di sini adalah kapan jaket ini cocok digunakan. Jadi kita tuliskan ya. Jaket Varsity Shield 21 cocok digunakan setiap saat dan setiap kondisi. Nah, setiap saat dan setiap kondisi ini sengaja kita tuliskan untuk agar pembeli tidak ada alasan untuk tidak membeli produk ini. Nah, copywriting ini saya sengaja buat agar memainkan emosi dari pembeli ya. Sengaja kita buat untuk memainkan emosi dari pembeli ya, dari calon pembeli. Kemudian apalagi ya? Cocok digunakan di setiap musim. Nah, ini bisa kalian masukkan juga ya. Alasannya apa cocok digunakan setiap musim? Karena bahan yang digunakan itu tidak gerah dan dapat menyerap keringat. Bahan gunakan tidak gerah dan dapat menyerap keringat. Dan juga, nah ini masih ada ya. Tidak gerah dan menyerap keringat, otomatis kan itu musimnya musim panas ya. Kita coba musim dinginnya. Dan juga hangat digunakan saat musim hujan. Hangat digunakan saat musim hujan. Nah, kalian di sini bisa tuliskan alasan-alasan kenapa calon pembeli itu harus membeli produk Varsity yang kita jual ya. Oke, untuk W yang kelima yaitu where atau di mana. Nah, di mana di sini biasanya saya menjelaskan lokasi toko saya atau lokasi pengiriman produk dikirim dari mana. Nah, contoh pengiriman dari Bandung. Contoh ya, karena where di sini itu opsional, bisa kalian cantumkan atau tidak ya. Dengan mencantumkan lokasi pengiriman dapat memperjelas dan agar pembeli tahu barang ini dikirim dari mana meskipun sudah ada keterangannya, karena masih ada juga pembeli yang tidak membaca keterangan ya. Ini opsional, bisa kalian masukkan atau tidak. Kemudian ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 5W. Kemudian 1H yaitu how atau bagaimana. Nah, bagaimana di sini itu adalah proses atau cara ya. Contoh cara order, cara retur. Nah, kalian bisa cantumkan juga pada deskripsi ya. Contoh cara order. Cara order sih normal-normal aja ya, dimana pembeli itu bisa memesan produk di Shopee. Ya, kalian bisa jelaskan karena masih banyak juga pembeli yang tidak tahu caranya order produk kita di Shopee. Kalian bisa jelaskan, ini opsional ya, bisa dicantumkan ataupun tidak. Kalau saya biasanya mencantumkan cara order ya, cara order biasa. Klik beli sekarang. Kemudian pilih variasi. Kemudian pilih beli sekarang. Kemudian isi alamat atau isi atau pilih alamat. Pilih alamat tujuan ya. Kemudian pastikan alamat sudah sesuai. Pastikan alamat dan data sudah sesuai. Kemudian masukkan voucher jika ada. Masukkan voucher jika ada. Kemudian apa lagi ya? Pilih jasa kirim mungkin ya. Pilih jasa kirim. Ya, biasanya gitu ya. Kemudian pilih metode pembayaran. Dan lakukan pembayaran. Nah, bagaimana di sini? Biasanya saya mencantumkan cara
cara order ya ataupun cara retur ya. Kalian bisa menjadikan referensi di deskripsi produk yang kalian buat. Kemudian contoh cara retur ya, sekalian aja. Cara retur yang pertama, konfirmasi kepada admin ya. Kemudian sertakan foto dan video unboxing dalam klaim retur dan video unboxing ketika klaim retur. Kemudian yang ketiga biasanya apa sih? Mungkin pastikan tag dan label tidak terlepas. Kemudian yang keempat biasanya apa ya? Jika syarat di atas terpenuhi, lakukan pengiriman kembali kepada seller ya. Pengiriman retur. Lakukan pengiriman retur. Kemudian yang kelima biasanya jika sudah dikirim harap konfirmasi resi pengiriman. Terus apa lagi ya biasanya? Jika sudah konfirmasi biasanya seller akan mengirimkan ulang produk pengganti atau pengembalian dana ya sesuai kesepakatan dari pembeli dan juga penjual. Kita bisa tuliskan seller mengirim produk pengganti atau pengembalian dana. Nah, kira-kira apa lagi nih yang belum masuk? Mungkin untuk contoh cukup ya. Nah, rumus 5W1H ini biasanya saya jadikan patokan dalam membuat deskripsi. Kalian juga dapat menjadikan rumus ini sebagai patokan kalian juga ketika membuat deskripsi. Tapi ini itu opsional ya, bisa kalian gunakan ataupun tidak. Dan juga tidak perlu menyusun ya, kalian bisa contoh what disimpan di tengah, kalian bisa when dulu, kemudian why dulu ya, alasan dulu. Dan juga dalam membuat deskripsi atau lebih dikenal sebagai copywriting ya, hal yang kalian kedepankan itu adalah kalian coba mainkan emosi dari calon pembeli kalian ya. Contoh kalian bisa sebutkan alasan-alasan kenapa calon pembeli itu harus membeli produk di toko kita ya. Kemudian kalian juga bisa jelaskan siapa saja yang cocok menggunakan produk ini ya. Kemudian kalian bisa tuliskan juga cara order, cara retur. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang belum bisa kalian pahami, kalian bisa coba tanyakan di kolom komentar ya. Insya Allah, jika sempat saya akan balas satu persatu. Kalian juga bisa catat atau mungkin kalian bisa screenshot penjelasan-penjelasan yang sudah saya buat ini. Siapa tahu dapat berguna dan juga coba kalian praktikkan di toko kalian masing-masing ya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel Beban Keluarga. Dan juga untuk kalian yang suka dengan video yang saya buat, kalian bisa like. Ataupun untuk kalian yang tidak ingin ketinggalan video tutorial saya selanjutnya, kalian bisa subscribe channel Beban Keluarga. Karena kedepannya saya akan membuat tutorial-tutorial lainnya tentang jualan online. Dan semuanya saya praktekkan hanya menggunakan handphone. Jadi tidak ada alasan lagi untuk kalian yang tidak memiliki laptop ya, kalian juga bisa memanfaatkan apa yang kalian punya seperti handphone. Zaman sekarang siapa sih yang tidak punya handphone ya? Dan juga sudah canggih-canggih juga. Kita coba manfaatkan apa yang kita punya dan kita maksimalkan untuk dapat menghasilkan. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.